Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini Bapak Ibu kita bisa hadir semua dalam kegiatan seminar budaya positif yang akan saya sampaikan. Ya, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kegiatan belajar kita. Kegiatan budaya positif ini tidak berkaitan dengan materi pelajaran, tetapi lebih kepada psikologis anak. Bagaimana budaya positif ini bisa diterapkan dan berkesinambungan dengan teori dan yang ada di sekolah kita. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat Allah kita bisa berkumpul di ruangan mulia ini ya, dalam kondisi sehat walafiat. Tidak banyak yang saya sampaikan meskipun beberapa beliau tidak bisa berkumpul karena ada tugas mengajar. Mudah-mudahan yang hadir di sini akan mengucapkan saya ucapkan terima kasih sekali dan mudah-mudahan bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, ya sebelum materi yang akan saya sampaikan, ini ada sedikit kalau disebut dalam pelajaran sedikit kali ya. Ya, kata-katanya ada ini nyalahnya ke hal-hal negatif, padahal tidak juga ya. Ada makanan lucu, tempat bekerja, berhubungan, kemudian langsung saat juga menentang, ya. Kemudian kurang tidur. Kira-kira nih Bapak Ibu ada yang bisa menebak? Ya, mangga dipikir-pikir dulu dari nomor 1 sampai nomor 15. Barangkali, ya, jangan salah nih Bu, ya. Ya jangan ini bukan permainan yang ini ya, bukan permainan yang sekiranya jauh bukan. Hati-hati ya, ada kepleset ya. Sudah? 1 sampai 15? Ayo. Ya. 1, 2, ya. 4. Ya, ini berhubungan nih. Ya. Dirempet-rempet nih. Ya. Langsung saat itu juga. Ya. Kemudian menentang. Ya. Kemudian berarti dulu baunya menyengat, kiri-kirinya. Kita lihat dari nomor 1. Bunga mana? Iya, oke. Dirempet. Awas nih. Lucu. Pasti tahu. Bagaimana tempat bekerja? Iya. Berhubungan. Iya. Kirain aneh-aneh. Ya. Kemudian ada lagi menentang. Ya, kontrak. Ya, tambahkan kontrak. Kemudian kurang tidur. Iya, kantuk. Ya. Baunya menyengat. Diam. Kepikiran juga. Iring-iringan. Sampai bintik-bintik besar. Wow, ya. Daging cincang berbuah. Ya. Kain. Iya, cangkep. Sejenis burung berbulu. Apa ya? Sejenis burung berbulu. Kuntul. Stasiun kereta di Semarang. Ponco yang pernah kesana pasti tahu. Panas sudah dipegang. Ya, selanjutnya kita bisa mengintip jawaban apa tadi? Jawaban tadi sudah benar, ya.
Ya. Ya, pada budaya positif ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol. Ya. Restitusi segitiga. Restitusi. Ya. Selanjutnya, nah, materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tujuan yang akan kita pelajari hari ini yaitu guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Jason serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya. Serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitannya teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini, ya, dan disepakati seluruh keluarga sekolah sehingga telah terciptanya sebuah budaya positif. Yang pertama, miskonsepsi dari teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengkontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermartabat. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Agak sedikit apa sih ilusi guru mengontrol murid? Ya, ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya, ya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih guru tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan akan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas adalah suatu hal yang gagal. Mereka belajar untuk
artinya yang kita terima ya, realitasnya kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol, realitasnya kebutuhannya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu teori kontrol ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, modelnya berpikir menang dan menang kalau teori kontrol. Iya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari disiplin positif? Yang pertama, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, kata disiplin itu adalah self-disiplin, ya. Kita sendiri yang mengajar kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cepat melakukan self-disiplin, kewajiban menguasai mendisiplinkan diri kita. Ya. Artinya dalam melakukan peraturan disiplin itu, ya, harus ada di dalam suasana yang berbeda. Yang pertama, menurut Diana Bosen, ya, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar, ya, yang juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Sedangkan aturan kedua, untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka, ya, mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang dibawa ada motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intinya dari disiplin positif ini, ya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal maksudnya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya mereka sadar diri untuk melakukan suatu aturan itu pada dirinya bukan dari orang lain. Nanti akan ada pemahaman ketika kita berjumpa dengan dukungan dan penghargaan. Ya, ini nilai kebajikan universal. Ya. Kebajikan universal menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan itu menurut Dr. William Glasser, ya, pada teori kontrol tahun 1994. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Menunjukkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang dimiliki. Nilai kebajikan adalah nilai yang ada kebaikan, nilai kebaikan ada dalam diri. Apa sih nilai kebajikan dari universal itu? Merujuk pada 6 institusi organisasi pendidikan, ya, yang menggelontorkan bahwa nilai kebajikan itu berdasar pada profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat tadinya bagaimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini acak-acak ya. Jadi bingung sepertinya. Ya, coba deh sekali lagi Bapak Ibu, ya, agar kita bisa menularkan kepada siswa kita tentang apa sih profil pelajar Pancasila. Masih ingat dengan lagu becak, ya? Oke.
1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah memudahkan kita untuk mengingat bahwa ada 6 nilai kebajikan pada profil belajar Pancasila. Kemudian Lutibo Primary Years Program, ya, itu mengajukan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, ya, yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan perdamaian, serta kesatuan. Ya. Selanjutnya, ini kan masih baru sampai 3 tadi ya. Nah, sekarang yang keempat, lifelong guidelines and life skill, ya, keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Yang pertama dari keterampilan hidup itu dapat dipercaya. Ya. Diharapkan siswa itu memiliki nilai kebajikan yang nantinya bisa menjadi kecakapan, yaitu keterampilan hidup. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Sedangkan untuk nilai petunjuk hidupnya, yaitu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, pengetahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, kemudian berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini kenapa di merah-merah ini? Ini adalah 3 pilihan yang menurut saya itu perlu, ya, bagi seorang manusia, ya, yaitu ada peduli, kemudian berani, serta bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, dari learning moral intelligence, ini soal the 7 essential virtue, ya, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Nah, ini virtue project yang kebajikan, ada banyak sekali dan intinya semuanya sama tujuannya, ya, semuanya sama. Ya, kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita selama ini? Yang selama ini Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu observasi, apakah ada yang perlu ditambah? Apakah ada yang perlu diubah? Ya. Nilai-nilai kebajikan. Mungkin selama bercengkrama di sekolah ada hal yang positif. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu, setiap hari Jumat itu anak-anak ada kegiatan mengaji di depan. Di dalam mengaji itu anak menampilkan pentas seninya, hadroh. Selain itu ada hal yang positifnya di situ, yaitu mengumumkan nilai kejujuran yang mereka
itu ada nomor orang tua yang diambil. Bahkan ada orang tua yang merasa terharu karena anaknya di rumah itu bandel, tidak menyangka punya nilai jujur itu mengembalikan HP seperti itu. Dan orang tua tak nyangka, yang mereka berpikirnya negatif itu anaknya. Karena kita juga sangat terkenal mendapatkan anak-anak yang nakal. Kita sebagai orang tua anak-anak berpikir negatifnya karena memberikan hal-hal yang positif. Karena yang namanya anak itu memiliki karakter yang unik yang tidak bisa disamaratakan kemampuannya, dan itu membutuhkan proses. Kalau dulu waktu kecil tadi mereka itu nanti gedenya kamu bisa lagi, dan itu proses. Entah dipengaruhi oleh mood, entah dipengaruhi oleh lingkungan, apalagi tambah sadar orang tuanya melakukan bullying kepada anaknya dalam maksud bercanda. Lalu kalau anaknya lebih dari satu, nah, lagi nih. Ya, kita sebagai pendidik, apakah saat ini belum ada di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ada 3 pilihan. Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas, ya, dan mendapat surat teguran? Ini namanya motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, gitu, ya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau yang terakhir, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru Anda, serta lingkungan Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan. Kira-kira mana Bapak Ibu yang memiliki motivasi dari ketiga tadi? Ya, yang mana? Yang kecil. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, kita semua sadar diri bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Kita sebagai guru tidak hanya cukup untuk belajar pada saat zaman kuliah saja. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan itu akan berkembang. Begitu juga dalam menghadapi siswa. Tidak bisa disamaratakan sebagaimana pengalaman kita belajar dahulu atau pengalaman orang tua terdahulu yang bercerita pada kita. Anak sekarang itu jauh lebih cepat dalam memahami sesuatu, tetapi tidak dibarengi dengan kedewasaan. Sehingga meskipun badannya besar, belum tentu dibarengi dengan pemahaman yang sama seperti usianya. Ada yang usianya jangankan anak-anak, kalau kan orang tua saja
udah tahu apa namanya? Udah tahu apa sih? Kalau dalam sebuah pekerjaan ya, misalnya saya diberi tugas sebagai ini ya, sebagai bendahara. Saya tidak suka sebagai bendahara tersebut. Ya. Kemudian kalau saya melakukan sesuatu yang berseberangan, ketika saya mengambil itu, ya, maka saya harus meninggalkan tugas yang lainnya. Di mana sikap saya akan menghargai apa yang saya lakukan bersama dengan teman-teman. Nah itu, bayangnya seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu yang kita lakukan di karena atasan, ya, karena tuntutan, tapi harus menyampaikan apa yang kita suka. Pernah pada posisi seperti itu? Contohnya adalah mau tidak mau diselesaikan meskipun menyakiti. Terus kenapa sih kita tetap melakukannya? Kenapa? Ya bisa jadi menghindari hukuman. Ya, sama halnya seperti yang saya lakukan adalah tidak hanya menghindari hukuman karena malu. Karena guru itu selalu nempel dengan nilai-nilai teladan, ya. Apa namanya? Saya juga misalnya saya gede, ini juga joget-joget gitu ya. Tapi kan itu sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan gitu. Ya. Kalau misalnya sekarang teman-teman ada yang video kemudian kalau upload di Instagram, nanti kan orang salah pikiran. Ya Allah, ini astagfirullahaladzim, ya udah pakai kerudung, tapi kok nggak tahu malu gitu. Padahal konteksnya itu adalah ketika pikiran kita tuh jumut gitu ya dengan tugas-tugas segala macam, sehingga harus keluar dari zona yang seperti itu. Kalau saya, kalau karena saya bukan karakter orang yang kalau gitu kan harus diekspresikan, ya agar anak-anak tidak lumpuh, kesedaran itu tidak lumpuh. Karena semakin stres semakin tambah ubah, ya. Ya, udah tambah ubah, ya boro-boro ada apa bisa pijat sekali, karena pulang sekolah sore, ketemu hari Sabtu Minggu, udah weekend sama keluarga, boro-boro mau nikah, ya kan? Ini momen-momen di mana kesempatan itu ada pada di sekolah, di tempat-tempat itu, sehingga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan baik. Itu tadi kenapa kita tetap melakukan dia tadi, karena kita butuh circle untuk tetap diakui oleh orang lain, pengakuan. Oke, hubungan penghargaan. Contoh nih, suatu kasus, IPA ini kurang menguasai pelajaran matematika. Ya, pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Kita sering menjumpai siswa yang seperti ini. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan yang IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjadikan kelasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh teman-temannya tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan upaya tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Barangkali ada yang menyatakan pendapat. Ya, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dengan kasus seperti itu? Enggak. Kita pasti akan menjumpai siswa yang seperti itu. Apakah tindakan kita, ya, seperti itu juga? Begitu. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Siapa? Kita mengutarakan? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mengutarakan pendapat aja ya. Untuk kasus seperti tadi yang saya tangkap
ini kan dicatat tadi ya bahwa dia itu tidak terlalu menguasai matematika dan kita tidak bisa menjustify juga bahwa IPA ini apakah di semua mata pelajaran seperti itu atau mungkin ada keahlian di bidang lain yang kita tidak tahu sebagai guru ya, karena banyak mata pelajaran di sekolah. Nah, untuk pasien ini yang dalam kasus tersebut membiarkan atau mewajarkan hal-hal yang saya kira salah yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Hal tersebut mungkin konsekuensi ya Bu ya menurutku, karena IPA ini tidak terlalu menguasai matematika, maka konsekuensinya ini dia dipermalukan ya oleh teman-temannya. Nah, tentu saja untuk tindakan Pak Senonya sendiri saya pribadi tidak kurang setuju. Kenapa? Karena kita sebagai guru tentunya sebetulnya bahkan mempunyai banyak kontrol yang bisa kita lakukan, salah satunya terhadap murid-murid tadi yang telah menertawakan tadi gitu. Jadi saya tidak setuju dengan tindakan Mas Eno tersebut, dan mungkin untuk IPA-nya sendiri walaupun itu mungkin bisa menjadi sebuah hukuman bagi IPA pribadi, tapi hal tersebutlah sedikit besarnya bisa memberi pelajaran terhadap mental atau keberaniannya saat ditanya guru di dalam kelas. Namun untuk tindakan Mas Eno tadi saya pribadi kurang setuju seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali atas jawabannya. Bagaimana dengan ibu yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahkan dan juga kalau saya lebih setuju itu adalah sebuah hukuman ketimbang itu adalah konsekuensi. Sebelumnya ada perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu diberikan secara langsung pada saat itu juga, sedangkan konsekuensi itu sudah ada kotak. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid ya. Kalau saya ini berkoreksi dan tidak. Jadi kalau saya tindakan Pak Seno lagi, kalau menurut saya lebih masuk ke hukuman, karena sepertinya kalau misalnya konsekuensi itu sudah ada kesepakatan gitu. Jadi kita nggak boleh tahu apa ini lebih maksudnya itu udah ada kesepakatan kan dari awal kalau misalnya dia tidak berhubungan dengan kita, dia akan dihukum di kelas dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kami setuju dengan tindakan Pak Seno, menurut saya tidak setuju, karena untuk konsekuensi atau hukuman bisa dilakukan dengan cara yang lebih membuat anak itu lebih belajar matematika jika dia kurang di situ, entah itu lebih tugas ataupun dia diberikan tambahan yang lain, ketimbang dia bahasanya dipermalukan dengan kelas yang dilihat oleh teman-temannya. Dan kata Ibu Dinda, harusnya Bapak Seno itu memberi kontrol untuk anak-anak lain yang melihat temannya yang di depan kelas seperti itu. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pendapatnya ya. Memang betul ya, tidak ada yang salah, justru kita memiliki kesamaan dalam pendapat bahwa apa yang dilakukan Pak Seno seharusnya sebagai guru tidak membiarkan pembulian itu terjadi. Ya. Kita harus juga memikirkan dampak psikologis bagi IPA bukan dalam hal ini justru malah ketidakbisaan itu menjadi trauma dan tidak suka terhadap pelajaran matematika selama-lamanya karena disuruh mabuk dan tidak menghargai misalnya dia dalam berbicara terhadap seperti itu. Karena tidak semua orang yang ngomong lancar ketika ditodong itu langsung gitu. Kalau tadi kan situasinya IPA itu sedang menggambar, tidak konsentrasi, disuruh menjawab dan tergagap, justru Pak gurunya marah. Mungkin karena marah melihat IPA yang tidak fokus mendengarkan penjelasan guru. Alangkah baiknya kita sebagai guru lebih bersabar melihat proses anak dalam belajar. Tidak bisa serta-merta langsung memberikan hukuman yang nantinya berakibat pada fatal ya. Anak zaman sekarang
apa hukuman? Konsekuensi? Iya, betul ya. Lalu mengenai lapangan basket 2 kali dengan selamat hari sekolah, sanksi apa? Hukuman? Iya, hukuman. Ini tadi sudah terlambat, langsung dihukum. Nomor siapa ternyata dibuat di meja tulis? Hah? Konsekuensi. Iya, wah, sepertinya sudah memahami tentang konsekuensi dan hukuman. Ini mana ini? Sanksi atau hukuman? Hukuman? Apa sanksi? Sanksi apa hukuman? Ya, saya sendiri juga lupa ini. Sanksi apa konsekuensi ya? Sanksi atau hukuman? Ini hukuman sanksi? Ya, diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Sanksi hukuman? Sanksi hukuman? Hukuman? Kita coba hukuman. Ya, jangan kayaknya saya salah deh. Saya hukumannya. Berarti kita sudah semangat kalau diseret-seret. Sanksi. Iya, betul ya. Kita lanjutkan lagi. Karena sudah terlihat sudah mampu menghubungi dalam hal hukuman dan konsekuensi, maka kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu restitusi. Apa sih restitusi? Sudah pernah mendengar restitusi? Ya, restitusi karena kondisi bagi publik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mengajarkan untuk menyadari kesalahan terlebih dahulu, apa penyebabnya, keyakinan keras, ya, kemudian diperkuat identitasnya. Nanti akan terlihat dengan akhirnya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali memberikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, dan kepada seorang karyawan, ini adalah pelajaran tugas kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sehingga ketika kita memberikan penghargaan, pada dasarnya itu bukan apresiasi, tapi kita itu sedang menguji bahwa ia bisa tidak mencapai itu dengan penghargaan. Ya, itu kenapa disebut itu oleh penghargaan. Selanjutnya, ya, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Artinya, ketika anak itu sadar belajar sendiri, ada motivasi dalam dirinya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ini penghargaan. Karena nanti kalau ada penghargaan itu akan ada batasan. Ya, jadi kalau kelas, ayo maju, nanti kalau maju dapat permen nih, ya, benar, benar. Nah, tapi nanti ketika tidak bawa permen, ibu permennya mana bu? Ya, jadi anak termotivasi untuk menjawab karena ada permen. Apakah itu termasuk pembelajaran yang menyenangkan? Ya, belum juga. Itu belum termasuk. Kalau menurut saya belum termasuk pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu hanya untuk kehidupan kelas. Tapi kalau pembelajaran yang menyenangkan adalah mereka, kalau sampai siswa kita menjemput kita di kelas, di ruangan kantor, jadi kita itu sudah, kalau mereka sudah sukses untuk melaksanakan pembelajaran. Tapi jangan terlalu dipikirkan, karena itu berproses. Karena pandemi itu sudah membuat siswa berubah gaya belajarnya. Dan sebagai guru akan sangat sulit untuk menyesuaikan kemauan mereka satu sama lain tentang ini. Apalagi kalau dituntut untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke, selanjutnya penghargaan. Penghargaan itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ya, ketika si tidak memberi permen lagi, muridnya jadi kesalahan, ibu nggak bohong, masih permen lagi. Bukan? Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, serta penghargaan mematikan kreativitas. Ketika tidak ada
ya, seharusnya. Kreativitas apa yang telah kita sepakati kalau di kelas kita? Jangan mengajak orang tua, saling menghormati. Nah, gitu ya. Kemudian kamu ini seperti apa nanti ketika besar? Seperti itu. Nah, dengan hal itu diharapkan siswa mampu menyadari kesalahan tanpa kita menjudge. Kalau kamu salah nih sudah menghina teman kamu, nggak boleh kayak gitu. Nah, kita nggak bisa melakukan hal seperti itu karena itu bukan membuat anak menjadi lebih sadar akan kesalahannya, tapi justru membuat anak lebih merasa bersalah. Tidak tahu tentang kesalahan itu. Bisa jadi anak melakukan kesalahan itu tidak tahu bahwa itu suatu hal kesalahan karena terbiasa. Seperti Deniwan di Cirebon ini, ketika memanggil temannya dengan panggilan nama binatang pun biasa-biasa saja karena itu memang bahasa gaul. Kalau nggak ada itu nggak lengkap. Begitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan ada 5 ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebutuhan akan pilihan serta kebutuhan untuk merasa senang. Nah, 5 kebutuhan ini nantinya menjadi alasan kenapa seseorang melakukan kesalahan. Ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi sehingga dia melakukan pelanggaran. Apa kebutuhan dasar itu? Merasa kekurangan kasih sayang, ya, seperti yang tadi. Ya, ada untuk kepenguasaan, merasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Untuk memahaminya, ya, kita ke ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 ya posisi kontrol kita sebagai peserta didik dalam menghadapi siswa. Apakah kita menghadapi siswa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Seperti tadi Pak Samuel itu kontrolnya sebagai apa dia? Sampai membuat anak maju ke depan, kemudian diberi hukuman. Apakah dia penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Harusnya kita sebagai pendidik ada di posisi mana? Selain manajer, manajer dan teman. Tapi kalau hanya teman saja itu tidak baik. Nanti anak tidak memiliki rasa kesetaraan kepada kita. Oke. Selanjutnya ya kita ke bagian ini. Ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Penghukum, teman, pembuat orang merasa bersalah atau pemantau? Ya, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kejar aku, karena ibu dulu sayang aku. Berarti apa? Iya, ada kata sayang gitu ya. Cinta dan kasih sayang. Kemudian, aku hebat kan bisa bikin ibu dulu kejar aku. Kira-kira apa ya? Apa? Aku hebat kan? Penguasaan, kita lihat. Iya, jangan katakan aku hebat kan? Aku bosan, mau main terus. Jadi apa? Kebebasan apa kesenangan? Ini antara kebebasan sama kebebasan nih. Kesenangan apa kebebasan? Kebebasan. Kita coba. Iya, kebebasan. Sekarang sih ada. Aku bosan. Wes. Oke. Kita langsung pada suatu kasus ya. Nah, ini
Inggris. Fajar pun tampak panas-panas maju ke depan dan sampai di depan papan tulis tuh Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan membaca spidol. Itu Fajar, makanya jangan tidur. Lain kali perhatikan, coba sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering dilakukan oleh Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Bu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah coba-coba mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, kira-kira kalau misalnya dilakukan posisi kontrol pada Ibu Dani, ini Ibu Dani ini melakukan dan Anda sebagai apa ini? Fajar coba jawab ini, Fajar aku tahu mas-masan. Ini Fajar, makanya jangan tiduran. Ya lakukan Fajar, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Ibu sudah capek loh menjadi kamu, tidak kasihan ya. Membuat rasa bersalah, gitu ya. Maka ada penghukum, ya. Ada dua kontrol yang dilakukan. Yang pertama penghukum maju ke depan menjawab. Kemudian ada sudah sana kembali maju ke depan itu sebagai hukuman. Sama pembuat orang merasa bersalah. Dia melakukan pelanggaran tersebut dengan menunjukkan rasa kekecewaannya pada Fajar. Kemudian ketika membaca sikap Fajar, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Banyak. Ada tingkatan kasih sayang, kemudian penguasaan dalam bahasa Inggris, kesenangan, dan juga kebebasan. Kesenangannya di sini di mana Fajar
sebagai guru pembelajaran, guru mata pelajaran itu bisa digunakan sebagai komitmen kita dalam kelas. Terkadang murid kita itu mengintai kita bukan karena anak-anak zaman sekarang ya, guru favorit itu bukan guru yang sering memberikan pelajaran kelas, tapi guru yang dapat masuk kelas itu guru favorit. Ini fakta loh, beneran. Karena kalau saya ditanya, Dek, siapa guru
selain bentuk penghargaan ya dengan hadiah, itu diberi anak murid itu afirmasi positif dengan ya afirmasi positif dengan memberikan pujian dan motivasi gitu. Jadi karena kalau hadiah itu kan akhirnya ketergantungan ya, tapi kalau misalnya afirmasi positif atau ya pujian dan motivasi sebenarnya yang tidak akan membuat anak itu tidak hanya ingin belajar karena beri hadiah. Sudah pernah menerapkannya? Contoh, misalnya kayak ya bagus sekali Ustaz, Bu Asti atas jawabannya luar biasa. Nah itu termasuk dari bentuk penghargaan. Ya, bisa dengan secara langsung seperti itu, atau bisa pula hebat sentuhan, dengan sentuhan. Kadang kita tidak tahu bahkan sentuhan atau omongan apa yang bisa membuat semangat anak. Tidak harus serta dengan hadiah, tapi perhatian. Jadi kalau ada semangat. Ada lagi? Barangkali? Cuman kalau mau seperti itu siap-siap boleh itu. Seperti itu ya, bagian dari ya agar anak bisa bersemangat. Mungkin salah satunya seperti itu ya. Saya juga pernah melakukan itu, alhamdulillah setelah itu boya pegel tapi memang ada hasilnya dibandingkan dengan memberikan hadiah. Boleh sesekali memberikan hadiah, tapi sekali juga tidak dengan hadiah tapi dengan perhatian, yaitu berkeliling. Namun resikonya siap-siap harus menyediakan air minum ya, dan makanan serta healing yang baik ya. Kalau bisa di kantor kasih kasur, nah habis itu berikan. Jangan pernah melakukan itu pada saat jam-jam padat ya, nanti keburu habis semuanya. Itu sekedar apa namanya pengalaman dulu ya. Mungkin bisa diambil hikmahnya. Mungkin ada trik-trik lain, cara yang terbaik untuk menerapkan yang hal seperti itu. Tapi kalau untuk karakter yang tidak bisa ramah, maksudnya itu akan sulit gitu ya. Saya tuh dulunya nggak seperti ini. Layaknya orang kopi di gedung yang image-nya begitu tuh ya. Tapi ketika sudah masuk mengajar, mau tidak mau kita suara saya harus wah menguasai kelas. Kalau tidak menguasai kelas, maka siap-siap dicuekin. Kemudian hafal dengan siswa. Kalau tidak hafal, ya udah mati daya. Jadi kelas ini siapa. Salah satunya. Sehingga ketika kita melakukan penghargaan itu bisa tepat sasaran. Tapi ada anak yang tidak bisa dengan kata-kata, tidak terima. Bahkan hanya untuk membuka masker pun jadi masalah. Ngambek, nggak mau masuk kelas. Ada itu. Ya. Nggak mau buka masker, kemudian nggak mau masuk kelas sebulan. Ada di kelas biasanya 14 menit. Ini kisah bukan dari rumah saya, tapi kelas yang lain ada begitu. Sampai waktu kelasnya kebingungan bagaimana cara mengatasi siswa tersebut. Karena ngobrol-ngobrol tidak bisa lewat yang mudah. Anak itu badannya besar, tapi posisinya. Jadi ada poin-poin di mana kita ngomong yang bikin kita itu, dan itu membekas dan tidak bisa udah sekalipun kita udah berani.